Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Mukarim. Saya dari kelas PTKF. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang e-commerce dan bisnis untuk mata kuliah pengantar ilmu komputer. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu e-commerce, yang kedua yaitu e-business, yang ketiga dampak positif dan negatif dari e-commerce dan e-business, yang keempat yaitu ada perbedaan e-commerce dan e-business. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama yaitu e-commerce. Yang pertama yaitu adalah sejarah e-commerce. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan, pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang punya istilah yang lebih tepat yaitu perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW atau melalui server aman atau HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS yang memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa yang mengembangkan situs web perdagangan ini. Selanjutnya, definisi e-commerce. E-commerce adalah suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik, contohnya seperti Amazon.com dan Dell.com. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam e-commerce. Yang pertama, digital atau electronic cash, yang juga dikenal sebagai e-cash. Istilah ini ditujukan untuk beberapa pola metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua yaitu digital money. Itu adalah terminologi global untuk berbagi e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Yang ketiga, disintermediation, yaitu proses untuk memotong jalur perantara. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu electronic checks. Pada saat ini sedang diuji coba oleh Cybercash, sistem cek elektronik seperti PayNow yang akan mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar pump atau telepon. Yang kelima yaitu electronic wallet. Pola pembayaran seperti Cybercash Internet Wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk re-enkripsi yang aman. Yang keenam yaitu adalah externet. Yaitu adalah sebuah kelanjutan dari internet perusahaan yang mengaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Dan yang terakhir adalah micropayment, transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah, misalnya untuk mengambil atau mengakses grafik, game maupun informasi. Selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup e-commerce. Yang pertama, teknologi. Kontribusi terbesar yang mungkin terjadi e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pesat teknologi komputer adalah telekomunikasi. Yang kedua yaitu marketing dan new consumer process. Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan melalui e-commerce. Jangkauan sebuah perusahaan menjadi semakin luas karena yang bersangkutan dapat memasukkan produk dan jasanya ke seluruh dunia tanpa memperhatikan batasan-batasan geografis. Yang ketiga yaitu electronic linkage. Dengan adanya e-commerce, maka dua buah divisi dapat bekerja sama secara efisien melalui pertukaran data elektronis. Demikian juga antara dua buah kelompok berbeda seperti misalnya antara kantor pemerintah dengan masyarakatnya, atau mungkin antara pelanggan dengan perusahaan tertentu. Yang keempat yaitu service infrastructure. Katakanlah jasa dari institut keuangan untuk menawarkan cara pembayaran secara elektronik, jasa dari vendor aplikasi yang menawarkan cara melakukan transaksi secara aman atau secure, jasa dari ISP atau internet service provider yang menawarkan cara mengakses internet dengan cepat dan mudah. Yang kelima, legal privacy and public policy.
Secara tidak langsung terlihat bahwa interaksi perdagangan elektronik yang telah mengikis batas-batas ruang dan waktu mau tidak mau mendatangkan tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat dalam mencoba membuat regulasi tertentu agar di satu pihak terbentuk lingkungan bisnis yang kondusif. Sementara itu, pihak lain hak-hak individu maupun masyarakat dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah hambatan e-commerce. Yang pertama yaitu adalah penipuan dengan cara pencurian identitas dan pembohongan pelanggan. Dan yang kedua yaitu adalah hukuman yang kurang berkembang pada bidang e-commerce ini. Selanjutnya itu adalah kemampuan e-commerce. Yang pertama, otomatisasi. Proses otomatisasi adalah menggantikan proses manual. Yang kedua, integrasi, proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Yang ketiga, publikasi, yaitu memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Yang keempat, interaksi, pertukaran data atau informasi antara berbagai pihak yang meminimalkan human error. Yang kelima yaitu transaksi, yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. Selanjutnya yaitu adalah faktor kunci sukses dalam e-commerce. Yang pertama, menyediakan harga kompetitif. Yang kedua, menyediakan jasa pembelian tanggap cepat dan ramah. Yang ketiga, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang keempat, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang kelima, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Dan yang keenam yaitu menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan dan lain-lain. Dan yang ketujuh yaitu mempermudah kegiatan perdagangan. Selanjutnya yaitu adalah aplikasi e-commerce. Yang pertama, email dan messaging. Yang kedua, content management system. Yang ketiga, dokumen database spreadsheet. Yang keempat, conferencing. Yang kelima, akunting dan sistem keuangan. Yang keenam, informasi pengiriman dan pemesanan. Yang ketujuh, pelaporan informasi dan klien enterprise. Yang kedelapan, online banking. Yang kesembilan, sistem pembayaran domestik dan internasional. Yang ke-10, news group. Yang ke-11 adalah online shopping. Selanjutnya, undang-undang pada e-commerce. Pasal 1 Undang-Undang PK tahun 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun pada kenyataannya UPK pada tahun 1999 ini belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Di dalam KUH Perdata sendiri terdapat beberapa pasal yang lazim digunakan dalam transaksi elektronik, yaitu pasal 1338JO dan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak dan syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut dan penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus di Indonesia dikenal dua forum, yaitu litigasi dan non litigasi. Forum litigasi melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi yakni mengedepankan konsep dengan jalan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Selanjutnya itu adalah e-business. Yang pertama yaitu adalah sejarah e-business. Pada prinsipnya, e-business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep e-business adalah bahwa manajemen perusahaan benar-benar memahami filosofi dasar dari konsep e-business atau bukan sekedar ikut-ikutan atau latar belakang. Setelah itu barulah dua hal penting harus dimiliki masing-masing, yaitu adalah kemauan dan kemampuan. Kemauan artinya adanya keinginan, inisiatif, komitmen, dan dukungan dari segenap pimpinan dan manajemen perusahaan untuk mengimplementasikan konsep e-business di institusi yang dikelolanya. Yang kedua yaitu kemampuan, berarti perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk mewujudkan kemauan tersebut, seperti sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan, dukungan finansial yang memadai, keberadaan fasilitas teknologi informasi terkait aplikasi, database, komputer, internet, dan infrastruktur, dan kerjasama kondusif dengan berbagai mitra bisnis, seperti vendor, pemasok, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah definisi dari e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan
semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali dikeluarkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Dalam penggunaan sehari-hari, bisnis tidak hanya menyangkut e-dagang atau perdagangan elektronik atau e-commerce saja. Dalam hal ini, e-dagang lebih merupakan subbagian dari e-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet atau e-pemasaran. Sementara itu, e-bisnis berkaitan dengan menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value chain, pembelian secara elektronik atau electronic purchasing, manajemen rantai supply atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Selanjutnya yaitu adalah manfaat e-bisnis. Pasar global internet tidak mengenal batas baik budaya maupun wilayah. Yang kedua, mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. Yang ketiga, fleksibel. Tidak ada yang peduli jika Anda berdagang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Yang keempat yaitu modal kecil bukan tanpa modal, tapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan lebih kecil. Yang kelima, daya ungkit teknologi dan MLM atau network marketing menggunakan konsel yang daya ungkit orang lain. Yang keenam yaitu minim biaya rutin, tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Dan yang ketujuh adalah kewirausahaan Anda adalah seorang bos. Semua keputusan ada di tangan Anda. Selanjutnya yaitu adalah ukuran keberhasilan e-bisnis. E-bisnis harus dapat paling tidak melakukan kedua hal ini. Yang pertama yaitu seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep bisnis diimplementasikan. Yang kedua, seberapa tinggi potensi penggunaan cost atau biaya yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diterapkan. Yaitu adalah 16 kriteria yang harus diukur di dalam perusahaan. Yang pertama, kemampuan sistem dalam mengurangi biaya. Yang kedua, kemampuan sistem memindahkan biaya. Yang ketiga, kemampuan sistem menghindarkan biaya. Yang keempat, kemampuan sistem menyediakan peluang pertumbuhan pendapatan. Yang kelima, kemampuan sistem menyediakan peningkatan informasi manajemen. Yang keenam, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas staff. Yang ketujuh, kemampuan sistem menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume. Yang kedelapan, kemampuan sistem untuk mengurangi error. Yang kesembilan, kemampuan sistem menyediakan keuntungan kompetitif. Yang kesepuluh, kemampuan sistem menyeratakan dengan persaingan. Yang ke-11, kemampuan sistem menyediakan peningkatan kontrol manajemen. Yang ke-12, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas manajemen. Yang ke-13, kemampuan sistem menyediakan peningkatan moral karyawan. Yang ke-14, kemampuan sistem menyediakan peningkatan image perusahaan. Yang ke-15, kemampuan sistem menyediakan peningkatan layanan nasabah. Dan yang terakhir yaitu adalah kemampuan sistem meningkatkan hubungan dengan klien. Selanjutnya yaitu adalah aplikasi e-bisnis. Dalam menerapkan konsep e-bisnis, penerapan aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Contoh aplikasinya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah sistem pada e-bisnis. Yang pertama yaitu adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem informasi pendukung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, CRM atau Customer Relationship Management. Sistem kostumisasi real time yang manajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Yang ketiga, AIE yaitu Enterprise Application Integration, yang merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. Yang keempat yaitu adalah SCM atau Supply Chain Management, yang merupakan manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Selanjutnya yaitu adalah arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis adalah gambaran terpusat
bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur e-bisnis membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk e-bisnis untuk menuju marketing leadership. Yang pertama, the cross-function business unit. Yang kedua, the strategic business unit. Yang ketiga, the integrated enterprise. Yang keempat, the extended enterprise. Dan yang kelima yaitu adalah enterprise community. Selanjutnya yaitu adalah desain e-bisnis. Yang pertama, cross-functional business. Di dalam menuju tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercayai, konsisten kualitas produk dan service dengan biaya yang memungkinkan. Yang kedua adalah the strategic business unit, yang di dalamnya menuju tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercayai, konsisten kualitas produk dan service dan biaya yang memungkinkan. Yang ketiga yaitu adalah the integrated enterprise, yaitu perusahaan pada bentuk ketiga fokus pada reduksi biaya yang efisiensi internal, arah tujuan ke arah tanggapan yang tinggi dari pelanggan, mungkin ke arah kecepatan deliver dengan produk kualitas yang tinggi dan pelayanan dengan total biaya pengantar yang rendah. Yang keempat yaitu adalah the extended enterprise, yaitu peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi enterprise supply chain atau rantai multi supply perusahaan dengan berbagai infrastruktur informasi, membentuk integrasi rantai supply lebih efektif, outsourcing dan solusi self service untuk kebutuhan internal maupun eksternal pemakai. Yang kelima, the enterprise community, fokus pada pimpinan berjualan. Perusahaan melakukan konsolidasi pada kebenaran adanya komunitas interpelasi di mana mereka bersama-sama mengharapkan tujuan dan hasilnya secara jarak lintas dan kebutuhan perusahaan dengan menggunakan teknologi yang tentu saja disebut sebagai internet. Selanjutnya yaitu adalah kuadran dalam e-bisnis. Dalam e-bisnis bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tapi pelayanan pelangganan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning dan melakukan transaksi elektronik dalam suatu organisasi. Ada 9 kuadran yang merupakan segmentasi pasar dari e-bisnis, antara lain C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, dan G2C. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Yang kedua, penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalisasinya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang kelima, tidak seharusnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang keenam, adanya masalah keamanan dalam berinteraksi. Yang ketujuh, kurangnya dukungan finansial. Yang kedelapan, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law. Yang kesembilan yaitu menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan intervensi e-bisnis. Selanjutnya itu adalah dampak negatif dan dampak positif dari e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama, dampak positif dari e-commerce dan e-bisnis yaitu adalah revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional atau operation cost. Yang keempat, melebarkan jangkauan global reach, atau yang kelima yaitu meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Dan yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Selanjutnya itu adalah dampak negatif dari e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari pada konsumen. Dan yang keenam adalah kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya adalah perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Electronic business atau e-bisnis adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Dalam prakteknya, e-bisnis lebih berfokus kepada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.